Iran meningkatkan daya gempur dengan memproduksi 300 rudal balistik per bulan. Disebut-sebut Cina menjadi salah satu tokoh kunci merujuk pada dukungan teknologi dan komponen luar negerinya. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal ini menurut sejumlah laporan internasional. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa kapasitas produksi rudal balistik Iran melonjak hingga 300 unit per bulan, memicu kekhawatiran di Timur Tengah dengan dugaan dukungan teknologi dan komponen dari luar negeri termasuk Cina. Meski Tiongkok membantah keterlibatan langsung, dukungan teknologi dan material dinilai mempercepat modernisasi Iran, di mana yang juga sedang membangun fasilitas produksi terbesar dan bawah tanah agar tetap beroperasi di tengah tekanan militer. Lantas di satu sisi Israel mewaspadai lonjakan program rudal Iran tersebut, di mana yang diperkirakan bisa mencapai 6.000 hingga 10.000 unit pada 2027-2028 dan berpotensi melampaui pertahanan Israel. Tepat seiring perubahan taktik serangan Iran yang makin luas dan memicu kekhawatiran akan meningkatnya perlombaan senjata serta resiko konflik besar di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan pengiriman kapal perang kedua ke Timur Tengah. Trump dinilai telah mengisyaratkan eskalasi militer jika kesepakatan dengan Iran buntu. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal ini diutarakan oleh Trump dalam wawancaranya dengan Channel 12 pada Selasa 10 Februari 2026. Lebih tepatnya, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mengambil langkah yang sangat keras jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Bahkan Trump mengungkapkan bahwa ada sejumlah kapal induk yang dipertimbangkan dikirim ke Timur Tengah. Lantas seorang pejabat terkait dengan tanpa disebutkan namanya mengonfirmasi pernyataan Trump tersebut. Berdasarkan keterangan itu, USS George Washington disebut sebagai satu di antara kandidat kuat karena tengah beroperasi di kawasan Asia. Walaupun begitu, USS George H.W. Bush yang berada di pesisir timur Amerika Serikat dinilai paling berpeluang dikerahkan untuk menyusul USS Abraham Lincoln. Kedua kapal induk itu diperkirakan memerlukan waktu hanya sekira 1 pekan untuk tiba di Timur Tengah. Sementara Pentagon juga mempertimbangkan opsi pengerahan USS Ford dari kawasan Karibia. Iran melontarkan ancaman terbuka ke Israel. Kota-kota di Tel Aviv dilaporkan telah masuk ke daftar target serangan rudal balistik Teheran. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Ynet News pada 10 Februari 2026. Dilaporkan bahwa ketegangan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran memasang spanduk ancaman ke Israel yang dipasang di pusat Teheran, di mana menampilkan peta dan target strategis rudal seperti Bandara Ben Gurion dan markas Kiryat IDF. Adapun ancaman terbuka ini dipublikasikan tak lama usai pembicaraan nuklir Iran Amerika Serikat di Oman. Lebih dari itu, spanduk ancaman Iran juga mencantumkan pangkalan intelijen IDF di Gelilot dan sejumlah kota strategis Israel. Juga disertai pesan ancaman serangan terarah serta simbol militer yang dinilai sebagai peringatan keras Teheran kepada Israel dan Amerika Serikat atas kesiapan militernya. Sebagai informasi penting, spanduk target serangan Iran ke Israel ini viral di media sosial. Selain berisi peta, spanduk itu juga menampilkan ilustrasi meja militer dengan tombol tembak berwarna merah, 2 rudal balistik, jet tempur, dan radio komunikasi. Amerika Serikat telah menempatkan sistem rudal Patriot pada peluncur truk bergerak di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Tak hanya itu, pasukan Donald Trump ini juga mengerahkan pertahanan gabungan. Lantas muncul pertanyaan, apakah Trump telah mengirimkan sinyal keras terhadap Iran?
Mengutip Ahmayadin pada 11 Februari, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama setelah meninjau citra satelit terbaru. Perlu diketahui di awal, Amerika Serikat dan mitra regional dilaporkan telah meluncurkan sel pertahanan udara dan rudal gabungan di Al-Udeid. Tujuannya diketahui untuk memperkuat koordinasi dan berbagi informasi menghadapi ancaman. Tepat seiring penyesuaian sementara kehadiran personil di tengah meningkatnya ketegangan. Lantas terkini citra satelit pada awal Februari menunjukkan peningkatan signifikan kehadiran militer Amerika Serikat di Qatar, juga dengan pengerahan sistem Patriot dan berbagai pesawat. Sementara itu, ekspansi kekuatan juga terdeteksi di Yordania, Arab Saudi, Oman, hingga Diego Garcia. Reputasi Israel diklaim telah rusak di mata dunia. Bahkan disebutnya juga bahwa nasib pasukan dari Benyamin Netanyahu ini telah menuju kehancuran. Mengutip Tribun News pada 11 Februari, hal ini diutarakan oleh mantan Jenderal Angkatan Darat Militer Israel, Mayor Jenderal Yitzhak Brik, yang diterbitkan pada Selasa 10 Februari di surat kabar Israel Ma'arif. Brik menilai bahwa nasib Israel telah menuju kehancuran, ditambah dengan reputasi internasional yang rusak dan meningkatnya emigrasi warga akibat krisis di dalam negeri. Lebih dari itu, Brik mengatakan bahwa Israel terkoyak dari dalam akibat kebencian yang meluas antara berbagai kelompok, termasuk antara sayap kanan dan kiri, serta antara Yahudi dan Arab yang menggerogoti fondasi negara. Brik meyakini bahwa kepemimpinan Israel telah kehilangan arah karena lebih mengutamakan kelangsungan politik dibandingkan kepentingan publik, serta menilai satu-satunya jalan keluar dari krisis adalah generasi muda mengambil alih kendali dan memimpin negara menuju keselamatan. Seraya menegaskan bahwa reformasi sejati tidak akan lahir dari kepemimpinan lama, melainkan dari aliansi baru kaum muda yang melampaui sekat politik dan sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.